Kapan boleh mencuri? Perintah ketujuh tampak jelas, tidak boleh mencuri. Namun, dalam kehidupan sehari-hari dan dunia perfilman ada nuansanya. Oleh John M. Grondelski. Film dapat mengekspresikan nilai-nilai Katolik. Saya akui bahwa keadaan pembuatan film modern tampaknya membatalkan tesis itu. Tetapi, sejarah perfilman yang lebih luas menunjukkan bahwa hal itu benar. Mari kita bahas prinsip moral dasar. Jangan mencuri. Kejujuran dan pencurian sering ditampilkan dalam film, dan kita akan melihat beberapa film klasik yang menggambarkan tema-tema tersebut dan mengembangkannya dari perspektif moral Kristen. Kita akan mulai dengan film Italia pada tahun 1949, karya Vito De Sica, yang berjudul Bicycle Thieves. Film itu berlatar belakang Roma pasca perang. Bicycle Thieves berkisah tentang seorang ayah yang miskin yang bernama Antonio yang sepedanya dicuri. Padahal sepeda itu sangat penting baginya, karena tanpanya ia akan menganggur. Dengan sepeda itu, ia dapat memiliki pekerjaan yang relatif aman dan bergaji tinggi. Ia bersepeda keliling Roma untuk memasang poster di dinding tentang film, pertunjukan, dan acara lainnya. Kami bertemu Antonio di luar kantor ketunakaryaan, lalu seorang petugas datang dan memanggilnya dan menawarkannya pekerjaan. Dengan syarat, ia harus memiliki sepeda. Saat itu, ia tidak memilikinya, karena ia telah menggadaikan sepedanya untuk mendapatkan uang bagi keluarganya. Tapi, ia meyakinkan petugas itu bahwa ia akan memilikinya dan menerima pekerjaan tersebut. Ketika ia tiba di rumah, tidak yakin apa yang akan ia lakukan. Lalu ia memberitahu istrinya Maria, dan dengan cepat Maria mencopot spray bagus yang dia bawa sebagai mas kawinnya. Dan Maria berkata, "Kita bisa tidur tanpa spray." Lalu kemudian Maria pergi bersama Antonio ke penggadaian. Di sana ia menggadaikan spray itu untuk mendapatkan uang tunai, agar Antonio dapat memperoleh kembali sepedanya. Dan keesokan paginya, ia dengan yakin akan masa depannya, Antonio, sang ayah yang bahagia, pergi mengantar putranya Bruno. Dengan sepeda itu, ia pergi ke sekolah mengantar Bruno, lalu berangkat bekerja. Selama hari pertama itu, saat Antonio sedang berada di tangga untuk menempelkan poster, ada seorang pemuda yang telah membuntutinya berlari merampas sepeda itu dan pergi melarikan diri dari kejaran Antonio. Lalu Antonio pergi ke kantor polisi. Selain ia mengambil laporannya, ia mengatakan bahwa mungkin mereka tidak akan berbuat apa-apa. Antonio sangat putus asa kala itu dan meminta bantuan kepada beberapa temannya, di mana mereka berjanji untuk menemaninya keesokan harinya ke beberapa pasar sepeda di sekitar kota untuk menemukan apa yang mereka duga. Dan benar, ada sepeda Fitz tahun 1935 yang adalah milik Antonio, yang telah dipreteli untuk diambil suku cadangnya. Sepeda adalah barang premium di tengah kekacauan ibu kota Italia pasca perang. Sisa film ini menceritakan hari ketika Antonio menjelajahi Roma untuk mencari sepeda. Mereka mengejar dan sampai di jalan buntu dan terjebak dalam hujan yang deras. Dan akhirnya mereka mengenali pencuri sepeda yang sedang berbicara dengan seorang kaki tangannya. Ia, si pencuri itu, kembali melarikan diri. Tetapi Antonio mendapatkan alamatnya dari rekannya. Ketika dihadapkan dengan tempat tinggalnya, pemuda pang itu berpura-pura kejam. Sementara orang-orang di lingkungan itu berkumpul di sekitar pemuda itu. Lalu polisi mengatakan bahwa kasus Antonio lemah
dan sepeda yang hilang tidak ada di apartemen itu. Jadi Antonio dan Bruno yang sedang putus asa melarikan diri dari gerombolan yang jahat. Dalam adegan terakhir, di luar stadion sepak bola, Antonio yang sangat ingin mempertahankan pekerjaannya itu, yang dipikir dapat mengubah hidup keluarganya, kemudian ia tidak sengaja melihat sepeda yang tidak sedang dijaga. Lalu dengan cepatnya, Antonio menyuruh Bruno untuk pulang sendiri naik tram. Namun tanpa sepengetahuannya, bocah lelaki itu tidak dapat masuk ke dalam tram yang kelebihan muatan, sehingga ia melihat ayahnya pergi dengan sepeda curian itu dan dikejar oleh kerumunan warga setempat yang menangkapnya. Pemilik sepeda yang dicuri Antonio dan teman-temannya bermaksud untuk membawa Antonio ke kantor polisi setempat. Tetapi mereka mengurungkan niat mereka ketika melihat bocah lelaki itu yang menangis di samping ayahnya. Film berakhir, ayah dan anak itu berjalan pergi. Antonio mencoba melakukan hal yang benar. Ia ingin bekerja. Adegan di depan kantor ketunakaryaan berbeda dari ambivaliansi tempat kerja saat ini, di mana pasca COVID, para pria usia produktif telah meninggalkan pasar kerja. Antonio tahu bahwa ia adalah seorang pria yang berkeluarga dan pencari nafkah bagi keluarganya, dan ia bangga bahwa kesempatan itu tampaknya telah datang kepadanya dalam posisi yang baik. Dan akhirnya semuanya hancur karena seorang pencuri. Teologi moral Katolik mengakui bahwa pencurian itu salah. Tetapi, beratnya pencurian dapat dipengaruhi oleh kebutuhan korban. Itu bisa dibagi menjadi dua, seperti mencuri dari orang miskin lebih berdosa daripada mencuri dari orang kaya. Karena pencurian itu lebih berdampak buruk pada orang miskin. Dan seseorang berhak atas barang-barang tertentu untuk bertahan hidup. Barang-barang itu mungkin tidak termasuk sepeda saja, tetapi juga termasuk makanan. Pemikiran sosial Katolik membela hak pribadi justru karena sebagian dari barang-barang dunia itu penting bagi seseorang untuk bebas secara ekonomi, termasuk untuk menafkahi keluarganya. Lihatlah dalam Rerum Novarium 8-15, sebuah ensiklik yang diterbitkan oleh Paus Leo ke-13. Hak Antonio atas sepedanya justru karena sepeda itu sangat penting bagi kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Jadi, membuat pencurian itu menjadi lebih serius. Tetapi Antonio berhak atas sepedanya, bukan sepeda itu sendiri. Dan tentu saja bukan sepeda milik orang lain. Pencuriannya atas sepeda milik orang lain secara objektif salah. Meskipun kesalahan subjektifnya mungkin dapat dikurangi oleh rasa takut yang menghantuinya akan masa depan keluarganya. Kita serahkan saja kepada Tuhan, sebab ada alasan mengapa judul film aslinya adalah The Bicycle Thieves, bukan seperti yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Bicycle Thief. Yang mungkin merupakan dosa yang lebih besar bukanlah sekedar pencurian, tetapi apa yang dilakukannya terhadap Antonio. Seperti yang ditekankan oleh Karol Wojtyła atau Paus Yohanes Paulus II, tindakan manusia memiliki dua efek, yaitu tindakan tersebut menyelesaikan berbagai hal secara eksternal, sepeda dicuri di dunia, dan tindakan tersebut mengubah saya secara internal atau saya menjadi pencuri. Dalam kasus ini, pencurian juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap Antonio yang menjadi pencuri. Antonio melewati batas yang diperingatkan Plato kepada Gorgias, yaitu lebih baik menderita karena kejahatan daripada melakukannya. Karena yang pertama tetap berada di luar saya, dan yang terakhir tidak.
Dia tidak hanya menjadi pencuri, tetapi ia menjadi pencuri di mata anak laki-lakinya. Apa yang dicuri di sini lebih buruk daripada sepeda, yaitu adalah pencurian kepolosan masa kanak-kanak, di mana hal itu adalah sebuah contoh yang akan tetap ada di mata anak laki-laki itu seumur hidupnya, dan bahkan dapat mempengaruhi tindakannya sendiri di kemudian hari. Meskipun Antonio secara langsung bertanggung jawab atas hal itu, si pencuri sepedanya Antonio juga ikut bertanggung jawab. Itulah sebabnya dosa lebih besar daripada tindakan konkret. Dan mengapa penebusannya tidak akan pernah menjadi pengembalian sederhana ke status quo ante atau sebelum. Baik dan jahat meninggalkan efeknya, seperti yang ditunjukkan dalam film-film seperti A Christmas Carol dan It's a Wonderful Life. Itulah sebabnya manusia membutuhkan juru selamat ilahi untuk menebusnya dari dosa dan menyatukan kembali si Humpty Dumpty. Bicycle Thieves menunjukkan apa yang disebut teologi pembebasan sebagai struktur dosa. Kongregasi Doktrin Iman mencatat bahwa struktur dosa bukanlah alasan untuk mengingkari tanggung jawab pribadi. Namun, terlepas dari semua kekurangannya, konsep tersebut menunjukkan bagaimana pilihan pribadi meluas melampaui kapasitas manusia untuk membatasinya dalam beberapa hal mengambil alih kehidupannya sendiri. Itulah sebabnya teologi Katolik berbicara tentang indulgensi, bukan sebagai waktu istirahat dari api penyucian, tetapi sebagai sumber daya spiritual yang diperlukan di luar upaya saya yang lemah untuk memperbaiki kesalahan yang tidak dapat dilakukan oleh tangan saya yang menghasilkannya. Demikian oleh John M. Grandelsky. Ia adalah mantan dekan Asosiasi Sekolah Teologi dari Universitas Seton Hall, South Orange, New Jersey. Semua pandangan yang diungkapkannya ini adalah miliknya sendiri. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.